Dan terjadi lagi. Ini kita lihat dari sudut pandang kita sebagai para ojol. Ini adalah ojol baru, ojol Gen Z, ojol yang masih muda, yang seharusnya mereka itu melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan atau kerja di instansi sesuai dengan ijazah ataupun latar belakang mereka. Tapi kok malah memilih ojol? Ini kayaknya anak-anak tamatan STM ya, atau SMK ya, atau baru lulus. Ya harusnya mereka bekerja ke pabrik, ke industri, ataupun ke kantor-kantor, malah jadi ojol. Dan kejadian ini sebenarnya udah melakukan SOP bagi security wilayah per komplek perumahan ya, ataupun di kantor-kantor. Tapi dia nggak mau dengan alasan tertentu. Ya, ini bisa dikatakan siapa yang salah, siapa yang benar, kita juga nggak tahu. Ya, ini antara si ojol atau security. Tapi securitynya memang benar SOP, tapi si ojolnya kita nggak tahu. Ya, apakah ini ojol baru mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my friend, my bro, my sis. Ini terjadi lagi tentang ojol-ojol versus security ya, yang mana ini terjadi di Bekasi ya, lagi rame, lagi heboh. Dan akan kita lihat untuk jenis pelanggarannya dan apa yang terjadi di antara mereka, dan dari awal sampai akhir hingga berakhirnya bagaimana. Tanpa pikir panjang, tanpa babi bu lagi ya, kita lihat aja video berikut ini. Bener kan KTP sensitif kan? Iya, maksudnya abang misalnya ngecek nih. Data orang nggak boleh di ituin bang. Ini bang, KTP banyak bang. KTP banyak yang pada ketinggalan. Nah iya, kalau ketinggalan siapa yang tanggung jawab? Ya abang kesini, ya kan nanti gini aja. Nanti pas nanti itu abang takutnya ketinggalan, abang print KTP abang. Jadi aslinya printan aja, nah aslinya. Itu. Kalau misalnya posisi abang nggak mau ngasih KTP. Maksudnya dia apa ngajak-ngajak orang berantem? Ya kita kan udah baik-baik ngomongnya. Bang, situ bang, gesek lari dia bang. Turun lu. Maksud lu apa nyulik-nyulik? Maksudnya apa? Ini udah kekerasan loh. Iya. Udah kekerasan loh. Iya nih parah guys. Gila, helm gua dirusakin sama security. Kacau. Perumahan mana nih Bang Bundi? Kacau guys. Parah. Iya. Kacau. Nih security-nya nih. Nih guys. Udah kekerasan, udah main fisik. Oke. Iya. Gua laporin lu. Iya. Oke nih guys. Gak boleh masuk nih guys. Gila nih. Nih security-nya nih. Nih. Serem banget nih. Iya. Parah. Gila, helm gue rusak tuh. Kacau. Nih security-nya nih. So jagoan nih. Gila, so jagoan nih security-nya. Serem. Parah. Rame langsung. Udah nggak bisa jadi security. Udah bakar aja dah. Udah. Coba ketemu gue sampai emosi gitu. Lah datang langsung nentangin. Sini lo semua, coba. Foto lagi. Security-nya di dalam ya, security di dalam. Dia langsung diamanin langsung ke dalam. Iya, gitu. Saya Reska Marken menyatakan bahwa diri saya mengakui salah atas kejahatan yang saya lakukan terhadap saudara April Narji. Sekali lagi saya mohon maaf atas kejahatan tersebut. Atas dasar kerugian, semoga tidak ada tuntutan lain-lain. Untuk semuanya, tim Gojek, ojol, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas khilafah saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Ten. Lain waktu abangnya juga jaga sikap ya. Helm apa kenapa? Pecah kacanya. Itu tadi kamu bicarakan langsung kalau mau. Ya, dan ini pernyataan dari abang ojolnya. Yuk kita lihat pernyataannya ya. Yuk. Ya itu bang, permasalahan KTP kan di perumahan kan banyak tuh yang minta KTP. Nah sedangkan saya kagak bawa KTP gitu kan. Nah dia kagak terima. Masa ya ngatain orang Firaun.
Iya kan, gimana sih sakit hatinya orang kalau dikatain manusia dibilang Firaun, pasti sakit hati dong. Ya udah, ngadu bacot. Nah kita ditarik sama dandrunya, singkatnya ditarik sama dandrunya nasihatin segala macam. Nah terus tiba-tiba nih pelakunya langsung mukul, jeder. Nah saya kaget kan, shock juga di situ kok tiba-tiba dipukul gitu kan. Itu sih gitu aja sih bang. Mukulnya bagian apa bang? Ya bagian pala bang, mungkin kalau gua nggak pakai helm ya pala gue yang kena gitu kan. Tadi lagi ngantar orderan apa seperti apa? Nganter orderan. Sempat ada kata-kata nantang gak sih bang? Ada bang, iya. Security juga dia nggak terima kan. Kalau emang itu gentle, ya udah lu selesain aja gua sini sama gua gitu kan. Seolah-olah masa iya apa namanya orang yang kerja sebagai security gitu, SOP-nya kan kagak ada kayak gitu ya kan, nantang-nantang ke orang kayak gini itu mau katanya preman ya kan, ya premanisme. Bang, harapannya seperti apa bang? Maunya seperti apa? Ya gue walaupun udah damai sih ya kesadarannya aja sih, apa sih namanya, Dari pihak manajemen ya? iya dari pihak manajemen, kesadarannya aja gitu. Masa iya seorang manajemen apa sih namanya, yayasan gitu, seorang yayasan bisa mempekerjakan orang arogan gitu ya kan kepada customer, pengunjung kan, kita kan driver kan nguntungin customer juga kan, iya kan, kita nganter buat customer situ-situ juga, iya masa ya kita dipersulit, iya jadi ya untuk yayasan aja sih itu aja. Bang, nama lengkap siapa bang? Nama lengkap saya Aprinaldi bang, April. APRI Naldi. April. Iya. Bang, ini bang suratnya bang ada. Iya guys ya. Ya itu tadi ya, ketika diwawancarin oleh wartawan si abang-abang ojolnya. Dan coba kita lihat ini. Lagi viral lagi di Bekasi. Habis pelayaran Bekasi lagi guys. Tungguin info selanjutnya. Ya, habis dari pelayaran lalu di Bekasi. Dan ini kita lihat dari sudut pandangnya ya. Yang mana mungkin setiap perumahan, komplek, perkantoran, pertokoan, ataupun kawasan elit, apartemen, dan rusun, pasti setiap masuk sering dimintain KTP. Bahkan ketika kita jadi pemain gosen atau paket pun sering dimintain juga namanya KTP. Ya, lu dipotoin KTP lu. Bahkan gue pernah di Mangga 2, di Rukan Blok L, Harko Mangga 2 ya. Itu harga Mangga 2, Blok M nomor 26. Namanya apa tuh, perakitan itu, namanya perakitan second atau apa lah itu sekarang dia minta KTP kita, dia juga minta STNK kita men, STNK kita dipotoin, terus terdeteksi rangka dari mana, nomor dari mana, plat dari mana, sampai dia tahu deteksi sama dia, tujuannya buat pengamanan barang. Dan gua nganter tuh cuman flash disk, pernah gua ngalaminnya. Gua nganter flash disk yang dikotak-kotakin, udah mungkin flash disknya banyak, tapi mungkin tujuannya mungkin ke kepolisian. Emang benar, gua datang ke sebuah rumah di kawasan Jakarta Selatan, dan rumah itu ternyata rumah polisi. Karena banyaknya plat-plat mobil polisi di parkiran dan di halaman parkiran rumah tersebut. Ya, bahkan gua mau ngasih ke orangnya, malah ditalangin sama security-nya. Ya, security-nya nalangin. Dia bilang yang jaga pos satpamnya, biar saya bayar mas, nanti saya kasih ke orangnya. Ya, sampai dimintain KTP kita sama STNK sama sellernya ya, bukan orang yang menerima ini. Ya, jadi setiap ada tuh apa masuk pakai KTP atau SIM ya taruh aja lah. Ya logika aja. Jangan susah mereka kerja. Nggak mungkin sebanyak itu KTP yang ditempel-tempel. Nggak mungkin mereka mempunyai pikiran buruk ataupun untuk menjadikan kalian sebagai bahan percobaan ataupun data kalian dia apa-apa seperti pinjol atau apa dan nggak mungkin. Kalaupun ada mungkin minim. Ya, karena mungkin itu orang-orang yang nakal aja menggunakan data kita, anak-anak ojol ataupun nomor telepon kita untuk mereka yang pinjol. Mungkin kalian pernah ngalamin, dan gue pribadi pun juga pernah ngalamin. Gue nggak ada apa-apa, tiba-tiba gue ditelepon, diteror, dia apa tuh pernah. Ya, tapi biarilah, emang itu risiko kita sebagai ojol-ojol yang punya data, yang punya nomor yang tersebar di mana-mana. Tapi harus gimana lagi, men? Ya, dan apa kata netizen tentang hal seperti ini? Yuk kita bacain. Sorry ya, untuk kasus ini ojolnya emang B360 beneran. Nah, entah motivasi apa, dia sok jago, sok keren, atau emang tukang bikin konten kontroversial seolah dia paling benar. Dan gue heran, ada ya ojol yang nggak tahu kalau masuk klaster kudu titip KTP. Cengat-cengat malah kelihatan makin BODOH orang ini. KTP kagak bawa, opsi mesti satpam bantu kasih order ke memesan dalam klaster.
Kalau nggak bawa KTP ya titip SIM lah. Mas naik kendaraan. Masa naik kendaraan nggak bawa SIM? Lagi di video bukan dia nggak bawa KTP, tapi emang nggak mau ngasih. Ya nomor KTP, nomor SIM kan sekarang udah sama, men. Jadi kalau lu kasih SIM juga nggak masalah. Malah security perumahan saya yang minta maaf. Yang nggak mau ikuti aturan si ojol, harusnya dia juga minta maaf ke security. Ya, maaf ya, saya juga ojol. Dan di mana-mana sekarang banyak perumahan memperkerjakan security punya aturan apabila ada tamu yang atau bukan warga setempat masuk meski tinggalkan identitas Pak KTP. Ini sudah prosedur umum dan saya selalu lakukan karena sudah banyak kejahatan dilakukan oleh embel-embel ojol, ambil orderan atau antar orderan. Padahal hanya orang jahat yang memakai baju aplikasi untuk mengelabui para security dan penghuni. So, ikuti aturan suatu tempat. Coba yang main komplek Halim, masuknya lewat propos, disuruh nitip KTP, kalau nggak gue pengen tahu lu mau diapain. Tuh, coba lu ke Halim deh, ke Pangkalan. Lu ke dalam, coba KTP lu harus tinggal. Saya dukung Pak Sapam, bahaya oknum ojol-ojol kayak gini, provokasinya luar biasa. Dengan maksud biar teman-teman hijaunya geruduk. Iya, akhirnya ojol-ojol semua datang ke pos Sapam sebut. Bukan membenarkan tindakan security-nya, tapi memang benar oknum ojolnya sekarang lain tingkahnya. Sering kejadian juga di kerjaan dulu di hotel. Ojol dilarang masuk ngantar pesanan customer kan udah ada bellboy. Terus mereka marah-marah. Terakhir dikasih opsi buka jaket ojol malah melunjak. Ada yang ngeludah, ada yang maki-maki, dikatain sombong dan lain-lain. Ngerti kok kalau ojol pengen dapat tip lebih dari pesanan diantar sampai kamar. Cuma saranku yang patuhi SOP yang ada tempat yang kau singgahi. Iya benar. Anak ojol-ojol lu ngarapin pengen ngantar biar lu dikasih duit tambahan itu aja. Kalau emang enggak orangnya biga pintar, lu taruh titip, lu kasih kabar udah barang udah nyampe, dia juga bakal ngasih lu tips kok kalau memang ada inisiatif. Belum tentu lu ngantar ke kamar, ke tempat tuh lu dikasih tip, belum tentu. Takutnya lu di prank kayak Siska, mau lu. Ngakak, yang ojol juga nggak mau disalahin. Padahal emang ada beberapa klaster yang harus tinggalin KTP. Nanti pas balik baru dibalikin lagi. Udah norak, provokator, dikit-dikit kontenin biar jadi cekcok antar profesi. Ya kan dia punya slogan, ojol bersatu pantang dikalahkan. Ojol salah itu nggak salah. Kan ojol bersatu pantang disalahkan. Kan seperti itu. Setiap demo-demo ngomong seperti itu. Dia tuh nggak mau salahin. Ya udah. Seperti Mbak kayak ini ya, yang ngakak aja Mbak. Nggak apa-apa ketawa-ketawa. Ada lagi nih. Gue ojol tahun 2016. Udah begah sama lika-liku jalanan. Tapi selama gue nyari rezeki, gue kagak pernah ngalamin hal kayak gini. Kalau gue amatin video yang beredar nih, kayaknya driver Gen Z ya mau masuk perumahan, entah mau pick up atau drop up. Nah, di perumahan itu ada aturan di mana setiap tamu yang berkunjung harus kudu dimintai KTP. Nah, di situ terlihat bahwa security itu mengatakan KTP banyak nih, bilang, nih bang, berarti situ tersimpan banyak KTP pengunjung dititipkan security. Nah, driver Gen Z ini kayaknya baru sekali masuk perumahan yang punya aturan seperti itu. Dan dia takut datanya disalahgunain. Security ini sudah menjalankan SOP sesuai pekerjaan. Tapi ojolnya seperti memancing emosi. Kalau ojol Gen Z ikut aturan yang berlaku, semua akan baik-baik saja. Jangan apa-apa nyeruduk bang. Gue juga ojol yang udah kayak uap aspal. Gue juga aja masuk perumahan Permata Residen di Jalan Swadharma diminta KTP kalau antar GoFood. Sampai akrab sama security-nya. Ya, kasih pambang. Gue juga ojol. Kalau masuk klaster perumahan pasti minta KTP. Nanti gue kalau mau keluar, gue ambil KTP-nya. Bang, bilangin teman ente kalau mau masuk kawasan orang yang sopan. Kalau emang mau masih ninggalin KTP, ya udah tinggalin. Gak usah nyari perkara. Bang, anehin poin ya KTP ente ditinggal satu tempat terus digunakan untuk yang nggak bener gimana? Lu jangan berpikiran suzon lu. Banyak KTP yang di sana itu buat penjaga dan pendataan. Karena banyaknya kriminal-kriminal mengataskan nama ojol. Ya, kemana-mana komennya bang, jangan sejauh itu pemikiran ente. Di situ bukan teman ente yang naruh KTP, tapi semua pengunjung kudu naruh KTP. Emang banyak perumahan yang ketat kayak gitu. Mestinya tidak boleh hanya diarahin ke CCTV. Mestinya doang, tapi mestinya dalam peraturan. KTP hanya sensitif itu benar, tapi mereka harusnya ada SOP buat ngejaga data privasi kita. Soalnya kalau masuk ke gedung perkantoran sebagai tamu, SOP-nya tinggalin KTP. Kalau ngeyel paling nggak diusir. Jujur, gue naik ojol dari dulu emang kalau mau masuk komplek premium atau elit emang wajib naruh KTP. Ya, gue mah naruh aja. Gue percaya alhamdulillah data gue aman sampai sekarang. Intinya KTP emang nggak bisa dijadikan jaminan buat orang masuk wilayah. Aturan itu kuno dan harus direvisi secara nasional. Jangan karena Gen Z dibilang nggak ngerti aturan, justru abang Gen Z-nya kritis atas data pribadi. Gua nggak mau
tinggal KTP ya telepon orangnya, ordernya diterima atau order yang nerima orderan bang, tinggal bilang tolong cancel atau tolong titip security, tunggu di pos karena nggak mau naruh KTP, simple, nggak harus ribet, tapi terima kemungkinan risiko lain juga. Jangankan lu para ojol, gua yang ke Kelapa Gading, ke komplek orang disuruh ninggalin identitas, pada komplek sama rumah gua tinggal muter aja. Ya, itulah ya kejadiannya. Semua harus ninggalin KTP, perkara KTP. Orang-orang tuh takut susut nih ojol-ojol nih. Emang mungkin dia trauma, mungkin dia pernah ngambil barang dan disuruh foto KTP dan disuruh pegang KTP sama wajah. Tiba-tiba dia ditelepon jadi penjamin atau data dia digunakan untuk yang lain-lain seperti pinjol dan sebagainya. Karena memang banyak para ojol-ojol tuh korban pinjol, baik ojolnya sendiri ataupun yang bukan dia lakuin. Seperti dia jadi penjamin, lagi narik di telepon-telepon, lagi ngojol di telepon-telepon, ya di jajan penjamin lainnya. Dan juga cewek-cewek open juga sering kayak gitu kan, yang kalian main-main aplikasi hijau tuh. Ya, dia ngasih nomornya kalian jadi penjamin, ya akhirnya dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Lalu ngamuk di media sosial, siapa nyebarin nomor gua ditelepon sama ini, sama itu dan lainnya. Ya itulah kalian juga. Intinya ya resiko kita lah bang untuk ojol-ojol ini. Kalau enggak, lu jangan jadi ojol dah, cari pekerjaan lain aja. Kalau ribet masalah KTP dan sebagainya, karena ojol itu dua hal, suka jalanin, nggak suka lu tinggalin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.